Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Puji syukur mari sama-sama kita hadiahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul bersama untuk melatih ilmu kanuragan ataupun ilmu spiritual di padepokan yang kita cintai ini. Selawat beriringkan salam, tak jemu dan tak bosannya kita hadiahkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan selalu menghiasi bibir kita dengan kata-kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kita akan mendapatkan syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Ya, berjumpa lagi dengan saya Master Bertopeng. Kemarin kita sudah menjelaskan dan kita sudah mempraktekkan beberapa pembelajaran yang sudah kita pelajarin, baik dari segi indera perasa aura, tingkat ketinggian batin, dan pendeteksian menggunakan jeruk purut, serta pengangkatan sebuah penyakit ataupun khaddam dengan menggunakan media telur. Nah, hari ini saya akan mereview ulang ataupun tak jemu dan tak bosan. Saya tetap mengingatkan kepada para santri-santri sekalian, baik yang di sini maupun yang hari ini di luar ataupun yang mengikuti live ini, kunci utama keberhasilan dalam sebuah ilmu kanuragan ataupun ilmu spiritual itu adalah batin. Jadi seorang spiritual sejati dia akan bisa melihat setinggi mana tingkat batin yang dimiliki, maka dia bisa mengukur sejauh mana kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Jadi saya sarankan kembali kepada para santri-santri yang mendengarkan hari ini ataupun yang mengikuti live untuk terus meningkatkan kualitas batin yang kita miliki sehingga kita tidak mudah kalah ataupun tumbang, baik itu dari segi aura, baik itu dari segi perwujudan diri sendiri, ataupun dari segi serangan-serangan gaib yang mencoba mengetes kemampuan kita. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pembelajaran selanjutnya yang akan saya berikan kepada santri-santri semua, yaitu tentang hipnoterapi ataupun bisa dibilang hipnotis. Nah, sebelum kita mempraktekkan hipnotis itu, kebiasaan saya selalu menjelaskan terlebih dahulu agar santri-santri yang lain itu mengerti dan paham serta tidak menyalahgunakan hipnotis ataupun hipnoterapi itu sendiri. Cuma saya ingatkan sekali lagi, channel yang hari ini saya bawakan yaitu channel khusus pembelajaran yang bukan santri PSS. Silahkan tengok. Nah, kita kembali ke hipnotis. Hipnotis yaitu suatu kemampuan yang kita miliki. Sebenarnya hipnotis itu nggak ada kemampuannya ya. Jadi sebenarnya hipnotis itu nggak ada ilmu khususnya, itu nggak ada. Hipnotis itu adalah tingkat kepercayaan dari kita, ataupun bahasa lainnya kita itu merasa kita itu jauh lebih kuat, jauh lebih jago daripada orang yang kita hipnotis. Nah, seperti itu. Seolah-olah ya kita itu masuk, sugesti yang kita berikan kepada seseorang itu masuk ke dalam bawah sadar dari orang yang ingin kita hipnotis. Nah, seperti itu. Jadi keterampilan ini sejenis keterampilan ya, bisa dibilang ya. Nah, identiknya bagaimana
cara kita meyakini bahwasanya kita itu jauh lebih kuat daripada orang yang ingin kita hipnotis, mudah saja. Kalau kita meyakini batin kita ini terasa kuat, artinya tirakat kita tidak henti, makanya kita sudah yakin bahwasanya diri kita kuat. Nah, seperti itu. Diri kita kuat. Nah, seperti itu. Jadi tetap kalau kita kami lakukan sebelum menghipnotis, nah saya lakukanlah jikiran ya batin. Nah, jadi perkuat jikiran ya batinnya. Ketika kita mau mencoba menghipnotis seseorang, kita harus memiliki batin yang kuat sehingga kita bisa mengalahkan kekuatan pikiran yang ada pada orang yang ingin kita hipnotis. Jadi bahkan yang ada pada orang yang ingin kita hipnotis. Jadi batin ada salah satu utama senjata kita untuk mudah menghipnotis seseorang. Nah, seperti itu. Cuman juga saya ingatkan sekali lagi kepada para santri-santri Padepokan Sedang Sejagat yang di sini ataupun yang hari ini menonton live, saya sarankan agar tidak ketika bisa melaksanakan hipnotis ini, tidak menyalahgunakan kemampuan hipnotis ini untuk keuntungan sebelah pihak. Nah, seperti itu. Saya sarankan seperti itu kepada para santri-santri. Kenapa? Karena keuntungan sebelah pihak juga akan merugikan pihak itu sendiri nantinya. Jadi kenikmatan sesaat akan menghancurkan seumur hidup. Nah, itu pesan saya sebelum kita nanti melanjutkan ataupun kita mendalami tentang hipnotis itu sendiri. Nah, hipnotis yang akan saya tunjukkan sebenarnya tidak saya menghipnotis. Yang pertama binatang, itu sejenis ayam. Yang kedua itu manusia. Nah, jadi kenapa dua kategori ini saya bawa? Artinya kalau menghipnotis ayam ataupun binatang itu jauh lebih mudah disebabkan, nah makanya menghipnotis manusia itu jauh lebih susah sebenarnya, kecuali sugesti yang kita masukkan itu tercena oleh pikirannya. Nah, keuntungannya lagi bagi seorang santri yang sudah bisa merasakan sebuah aura, seorang santri bicara dengan sukma orang yang ingin kita hipnotis. Nah, kalau kita bisa seperti itu jauh lebih gampang hipnotis ini bisa terjadi oleh kita. Artinya hipnotis ini bisa kita lakukan kepada orang. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita yang belum bisa seperti itu, apa hipnotis ini masih bisa kita lakukan? Bisa. Dengan satu catatan, kita memiliki batin yang kuat sehingga kita. Nah, memang hari ini saya materi dahulu, menjelaskan materi dahulu. Jadi pertemuan selanjutnya saya akan menunjukkan praktek dari apa yang sudah kita bahas hari ini, yaitu tentang hipnotis. Nah, jadi pesan saya sekali lagi dengan ilmu-ilmu yang kita inginkan. Karena salah satu tantangan terbesar kita untuk menjadikan orang ahli spiritual yaitu kejenuhan, kebosanan, dan rasa capek. Nah, seperti itu. Tidak ada ilmu itu seketika kita pelajari langsung dapat, itu tidak ada. Semua butuh proses, semua butuh perjuangan. Dan tidak ada ilmu yang namanya instan-instan, itu tidak ada. Yang namanya ilmu itu keluar dari diri kita. Kalau instan itu namanya bantuan kadang. Nah, itu namanya bantuan kadang. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita pingin berilmu, belajarlah yang sungguh-sungguh, jangan mudah menyerah. Tapi kalau kita mengandalkan kadam kita, selamanya kita akan menjadi budak kadam tersebut. Nah, pembelajaran di Padepokan Sedang Sejagat ini adalah bukan pembelajaran
mengandalkan gaib. Bukan berarti kita itu tidak hormat sama gaib, itu salah bahasanya. Artinya kita itu harus menguatkan diri kita, sedangkan khaddam itu adalah pendamping kita, adalah yang mendampingi kita. Nah, khaddam itu pun pasti saya yakin sejauh perjalanan saya, dia pasti menginginkan sesosok manusia yang dia tanggoni itu juga memiliki sebuah kekuatan. Intinya, kadam yang kuat hanya mau ikut dengan orang yang kuat. Kadam yang sakti hanya mau ikut dengan orang yang sakti. Carilah kekuatan yang besar. Ketika kita pingin kadam yang kuat, carilah kekuatan yang kuat. Nah, di sini memang kita belum masuk metode pengangkatan. Nanti ketika kita masuk pengangkatan pusaka itu hanya akan terjadi apabila sang penzikirnya atau sang imamnya itu menguasai suatu kemampuan yang bisa mengalahkan kadam-kadam yang berada di sekitar. Nah, seperti itu. Jadi intinya kekuatan itu bukan muncul dari gaib, tapi kekuatan itu sebenarnya ada dalam diri kita. Kita ini tercipta dari 99 sperma. Hanya 1, 2, 3 yang jadi. Kalau dia tunggal ya 1 ya kan. Kalau dia kembar ya 2. Kalau dia kembar 3 ya 3, kalau kembar 10 ya kembar 10. Artinya apa? Kita adalah sperma yang paling mantap, yang paling unggul, sehingga bisa menembus sel-sel dari induk telur, merangkak, jadilah kita. Jadi artinya apa? Tidak ada manusia yang bodoh, tidak ada manusia yang lemah, tidak ada manusia yang tahu. Karena apa? Karena dari 9.999 sperma kita yang jadi. Jadi artinya kita bibit unggul. Jadi jangan jadikan keunggulan kita itu menjadi sebuah kebodohan dalam diri kita. Jangan jadikan keunggulan kita itu kelemahan dalam diri kita. Kalau kita sudah tahu kita adalah bibit yang unggul, segala sesuatu yang kita inginkan capailah dengan tanganmu. Bukan capailah dengan pertolongan orang lain. Nah, seperti itu saran saya kepada para santri Padepokan Sedang Sejagat. Jangan berhenti mencari, jangan berhenti berlatih, jangan mudah putus asa ketika gagal, jangan mudah menyerah ketika tidak berhasil. Bertanyalah kepada senior-senior di sini. Ada Master Sulam, ada Gus Hanapi, ada Gus bertopeng. Sekarang Gus Nanda pakai topeng ya, jadi Gus bertopeng. Nah, seperti itu. Nah, jadi apabila dari para santri Padepokan Sedang Sejagat ada yang ingin bertanya, saya hanya akan mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari santri sesuai dengan metode pembelajaran. Selebihnya saya tidak akan menjawab. Sesuai dengan konteks penjabaran hari ini ya. Boleh, tidak ada masalah. Oke, sebelumnya kan saya single dulu, saya sapa dulu untuk para master mbakter yang sudah hadir pada malam hari ini. Master Sulam selalu mendoakan semoga kalian semua sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dan selamat dunia akhiratnya ya. Oke, akan kusinggol satu persatu dari Abang Ferry Channel yang telah hadir ya. Semuanya akan saya bacakan. Din PSS dan ini Gus Bertopeng ya. Monggo silakan masuk ya, Gus Bertopeng ya. Nah, Gus Bertopeng akan saya bacakan dulu ya. Terima kasih untuk Gus Bertopeng berkenan hadir juga pada malam hari ini ya. Terus Mas Din PSS, Jahrah 82, Wong Garang Channel, Pak Yus For Channel, For You Channel, Nadib Saptiar, Siti Saleh,
Gunawan Sejagat, Nur Hasanuddin Arul, ya. Terus Kasanova Zing, Diski Zulkarnain, Mbak Nia Pontianak, umur banyak rezeki ya untuk semuanya juga ya. Terus Mas Supian Sopi Kalteng, terus Saifullah, Mas Asep, Mas Herman Kobul, Mas Indra PSS, Mbak Liza Sarmani, Mas Arya Setia, bagaimana dengan tokonya ya, Mas Muhammad Alpian Osman, Mas Super Boys, terus Mbak Yayu Zakaria, terus Mbak Zahra, Mbak Mas Bazan sama Mas Arya Jagat. Kayaknya dari seluruh santri-santri yang datang juga Mbak Sumini belum ada pertanyaan, Master Bertopeng. Nah, karena kita belum masuk praktek ini ya, kita masih teori. Memang kalau untuk hipnotis ini agak sedikit gimana gitu, mau bertanya pun agak sedikit ribet kan gitu kan. Nah, ini saya agak apa sedikit yang mau bertanya, cuman dia masih pembelajaran ya, khusus pembelajaran itu boleh selain dari hipnotis. Itu bebas, yang mau bertanya apa aja, tapi berbau pembelajaran. Kalau saya bisa jawab, bisa Allah saya jawab. Nah seperti itu, mau itu pengobatan, keilmuan, apa itu mah bebas. Walaupun saya sudah membuat sebuah schedule ataupun pembelajaran itu memang dari bawah itu tingkatnya ke atas. Kita nggak mau belajar itu belum tahu huruf alif, ba, ta, sa, kita udah masuk ke to, ke zo, nggak. Kita memang dari dasar terlebih dahulu. Oke, untuk para master, Mbak Ter yang hadir pada malam hari ini, termasuk Mbak Dewi Gembrot, Mbak Susiati, Mas Muji, silakan kalau mau bertanya boleh. Untuk praktek besok ya, besok kita akan praktek hipnotis atau yang dikenal dengan ilmunya ilmu hipnoterapi. Jadi untuk pada malam hari ini para master Mbak Ter yang dirahmati oleh Allah, silakan tulis pertanyaan kalian semua di kolom komentar ya. Monggo-monggo akan dijawab dengan senang hati karena pada dasarnya kita belajar menjadi yang lebih baik ya. Malam suratnya tanggal berapa? 15 Pak. Surat 15 ya. Gus, izin dulu ya Gus. Oke. Ini sedikit saya kasih arahan kepada seluruh santri PSS bahwasannya nanti 15 Muharram kita akan melaksanakan zikir akbar. Jadi seluruh santri nanti kan kita live-kan itu posisinya. Jadi seluruh santri kami harapkan untuk zikir akbar yang akan kita laksanakan pada 15 Muharram, berketepatan di tanggal berapa? Tanggal 25 ya, atau tanggal 24. Nanti saya mintakan kepada admin untuk mengejar lagi. Siap. Kapan waktu kita akan melaksanakan zikir akbar. Nah, karena kenapa kami melaksanakan zikir akbar? Muharram itu adalah awal bulan dan menurut Al-Quran seluruh ruh dan seluruh ciptaan itu semua diciptakan di tanggal 1 Muharram ataupun di bulan Muharram. Jadi kita melaksanakan zikiran itu berfungsi untuk menyambut hari kelahiran dunia ini. Bukan hari kelahiran satu orang, tapi hari kelahiran dunia ini beserta isi-isinya. Walaupun manusia itu lahirnya bukan di bulan Muharram di arsana, itu semua diciptakan di bulan Muharram. Nah seperti itu. Cuman ditiupkan kejadian ibu di bulan yang berbeda-beda, itu saja cuma bedanya. Tapi penciptaannya semuanya di bulan Muharram. Oleh karena itu kami dari Padepokan Sunan Sejagat akan melaksanakan zikir akbar untuk menyambut hari kelahiran dunia ini.
Oke, seperti itu ya info dari Master Bertopeng, harap menjadikan periksa. Terus ini ada pertanyaan dari Dewi Sinto. Dewi Sinto yang diculik siapa, Rahwana ya. Nah, cara hipnotis dengan energi kita bagaimana Master? Soalnya energi saya sudah powerful. Mantap kali ini. Nah, cara hipnotis dengan energi yang kita miliki itu dengan cara mensugesti. Jadi sugesti itu bebas ya, sugesti itu bebas. Mau jenis pikiran, mau jenis kata-kata itu bebas. Cuman besok yang akan ditunjukkan oleh santri yang mondok di Padepokan Sedang Sejagat ini, dia akan menggunakan dengan cara sugesti melalui kata-kata. Jadi santri di sini akan menjelaskan ataupun akan berbicara kepada sang yang mau dihipnotis dengan menggunakan kata-kata supaya pikiran dari sang penghipnotis itu masuk ke dalam yang mau dihipnotis. Nah, seperti itu. Jadi kalau dengan menggunakan aura bebas, artinya bebas, kita gunakan boleh ataupun pikiran ataupun boleh dengan tepukan, itu bebas. Nah, seperti itu. Tinggal tergantung sebesar mana batin yang kita miliki sehingga pikiran target kita tersebut. Nah, seperti itu. Target kita tersebut. Nah, seperti itu. Oke ya, begitu ya Mbak Dewi Sinto ya. Semoga menjadikan periksa, mohon dipahami supaya tidak salah paham ya. Terus untuk Mas Arya Setia Sejagat, kenapa kepala saya pusing dan badan lemas semua sehabis latihan kemarin ya? Nah, untuk Mas Arya ya, kebetulan semalam Mas Arya itu latihan kepada saya. Jadi memang karena Mas Arya baru-baru ya, baru pertama kali ini merasakan dirasukin oleh sebuah gaib yang mana gaib yang merasukin itu mempunyai energi yang luar biasa gitu. Nah, sedangkan Mas Arya sendiri itu gitu. Nah, sedangkan Mas Arya sendiri itu tidak dari kadam yang masuk ke dalam tubuh Mas Arya tersebut. Jadi saran saya kepada Mas Arya, coba di kondisi yang seperti ini latih terus batinnya, zikiran ataupun tirakat itu diperkuat terus, diperkuat terus sehingga bisa mengalahkan ataupun minimal menyamai dari batin yang dimiliki ataupun kekuatan yang dimiliki oleh kadam tersebut. Nah, jadi untuk Mas Arya terus latih kebatinannya, terus latih batinnya, terus perlancar tirakatnya agar memiliki batin yang tinggi. Jadi ini bukan hanya untuk Mas Arya aja, untuk semuanya. Makanya dari awal kenapa saya bilang kunci keberhasilan kita mau menjadi seorang paranormal itu adalah batin. Jadi kalau batin kita lemah, sudah positif kita berat untuk menguasai satu kemampuan. Nah, tapi kalau batin kita besar, mudah-mudahan apapun kemampuan yang kita inginkan itu mudah tercapai. Jadi untuk Mas Arya jangan ngeluh, kalau mau menjadi seorang spiritual jangan mudah ngeluh. Terus berusaha bagaimana meningkatkan batinnya dengan cara berzikir dan terus berzikir. Nah, seperti itu. Oke, Master Arya ya, oleh beliau Master Bertopeng. Dan ini ada pertanyaan Mbak Dewi Gembrot ya. Maaf mau tanya Master, bagaimana caranya energi itu bisa masuk di tubuh kita di saat energi itu dimasukkan ke tubuh kita? Monggo, boleh Master Bertopeng 1, boleh Master Bertopeng 2, barangkali bisa gantian. Monggo Master Bertopeng Gus. Ada yang tanya siapa kok pakai topeng? Mbak Dewi Gembrut Yahud. Oh iya. Nah, satu energi itu bisa masuk ke dalam diri kita. Nah, sebenarnya di dalam diri kita sendiri itu ada sebuah energi yang terpendam. Jadi wiritan-wiritan ataupun zikiran-zikiran ataupun tawasulan yang dikasih itu membangkitkan energi yang selama ini ada dalam diri kita. Nah, seperti itu. Setelah itu, kalau kita mau nambah power,
energi yang kita miliki, baru cobalah mengontraksi energi yang kita miliki dengan energi yang berada di sekitar kita, energi alam ataupun energi kadang, bla bla dan lain sebagainya. Bagaimana kita mengetahui energi itu masuk? Nah, itu semua nanti bisa terjawab ketika kita zikiran ataupun wiritan di tempat yang wingit. Nah, itu biasanya tatkala kita memiliki ini, saya pun agak bingung jelaskannya. Tatkala kita memiliki energi yang ada dalam diri kita itu wiritan di tempat yang wingit ataupun kuburan-kuburan keramat, pohon-pohon besar, tempat pesugihan segala macam bla bla bla, kita merasa mual, kita merasa muntah ataupun pusing kepala ataupun berat badan, kebas kaki. Nah, itu satu energi yang berbenturan dari energi kadang itu kepada energi kita. Itu semuanya itu energi kadang itu berbenturan kepada kita. Nah, di situ kita baru bisa ngerasakan masuk dan tidak masuknya energi tersebut gitu. Nah, di situ baru kita bisa berpikir ternyata energi yang selama ini kumiliki itu belum besar. Nah, dikala itu kita harus terus melatih energi yang ada dalam diri kita untuk menyedot energi alam di sekitar dengan cara kita tawasulan ataupun wiritan, karena itu jalan yang sudah ditetapkan oleh Padepokan Senang Sejagat ini. Nah, seperti itu. Oke, begitu ya tadi untuk jawaban untuk Mbak Dewi Gembrot ya, semoga paham selalu ya. Terus dari ini Mbak apa Mas ini, Liza Sarmani ini, Mas ya, menggunakan wirid berapa untuk hipnotis Gus Bertopeng? Nah ya, nomor 5 ya, zikir nomor 5. Ya, nomor 5. Oke. Nah, terus ini kayaknya sudah terjawab semua dan terima kasih sudah hadir ya. Oh, ini ada lagi Mas Subagio THM. Gimana cara membangkitkan energi dalam tubuh kita, Master? Ini hampir sama yang tadi pertanyaannya ya. Iya. Cuman lebih beda sedikit aja. Nah, itu tidak jauh beda cara membangkitkan energi dalam diri kita. Tadi sudah saya katakan bahwasannya energi di dalam diri manusia itu sebenarnya sudah ada, cuman terkadang manusia itu sendiri nggak yakin kalau dia mempunyai kekuatan. Jadi saya agak lencengkan sedikit. Ketika manusia itu dalam posisi kepepet, pasti energi dan kekuatan itu keluar. Contoh, dikejar anjing. Jadi kan ada manusia udah sama anjing gitu ya kan. Ketika dia dikejar anjing, tarik seberapa lebarnya pun dia sanggup melompatinya gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya energi itu udah ada dalam diri, cuman terkadang kita ini bahkan sedang sejagat ini memberikan sebuah wiritan khusus untuk membuka ataupun memberi jalan kepada kita untuk bisa mengetahui seberapa besar energi yang kita miliki. Nah, seperti itu dengan cara wiritan tersebut. Oke ya, begitu untuk jawaban dari Master Berftahul Ulum. Terus ya, Al Googli wal Facebooki ya, kenapa ini telat ini? Padahal di situ nggak hujan kayaknya, kok telat ya. Nah, oke, terus semangat selalu untuk Al Googli wal Facebooki ya. Terus Mbak Jahrah 82 ya. Master, kalau wirid kadang tak sadar. Nah, ini tak sadarnya yang seperti apa ini? Ngantuk apa-apa ya kan? Ini saya jelaskan sedikit. Ya, banyak dari anggota itu yang berkonsultasi sama saya. Kenapa ya? Kalau saya wiritan itu, saya sendiri udah nggak tahu tuh jalannya tasbih itu. Tiba-tiba kalau udah sampai sini aja, tiba-tiba kok tersentak gitu kan. Bahkan saya sendiri udah bingung udah berapa kali putaran. Nah, jadi sebenarnya tadi tingkat kenikmatan ataupun tingkat keseriusan kita dalam untuk kita itu yang seharusnya kita cari gitu loh. Jadi untuk mendapatkan titik fokus itu sangat susah. Tapi kalau kita sudah dapat titik fokus itu, maka zikiran dan wiritan menjadi nikmat rasanya. Seperti itu. Oke, ada demikian ya. Terus untuk
Al-Googli wal Facebooki ini. Ini ya masih seputar masalah pengobatan, monggo boleh. Boleh, boleh, boleh. Maaf lari tajuk gimana merawat mata rabun, Master. Nah, ada beberapa versi paranormal pun seperti itu, cuman sedikit saya kasih cara untuk mengobati mata rabun dengan spiritual. Yang pertama itu cari kelapa muda, usahakan kelapa itu jangan jatuh, artinya jangan jatuh ke tanah, harus dibopong. Yang kedua, ambil janurnya, ambil bunga tanjung. Nah, bunga tanjung masukkan lagi 7 biji ya, 7 biji bunga tanjung masukkan ke dalam kelapa tadi. Kemudian zikirkan atau wiridkan kelapa tadi dengan menggunakan 1, 3, 5, 6. Dengan menggunakan zikir 1, 3, 5, 6. Berapa kali putaran? Jangan tanya saya, tanya hati masing-masing. Nah, setelah itu ambil air sang pasien berulang-ulang. Kalau memang itu ada sebuah gangguan ataupun itu bukan gangguan, nanti akan keluar sesuatu itu dari. Oke, terus itu ya untuk Al-Googli wal Facebooki, semoga matanya sehat kembali, normal kembali seperti sedia kala ya. Nomor HP Gus yang bisa dihubungi semua ya, bisa dihubungi. Kenapa Gus bisa dihubungi ya? Seperti nomor WA admin khusus chat, nomor WA Gus Hanafi, Gus Nanda bisa dihubungi ya. Silakan dihubungi, nanti akan direspon ya. Terus ini Mas Arya Sejagat, kapan latihan lagi kita, Master? Tergantung Mas Aryanya kapan bisa kemarin. Insya Allah kalau badan saya lagi fit, saya siap latih lagi. Ya. Bukan hanya Mas Arya, seluruh santri Padepokan Sedang Sejagat barangkali mau latihan bareng ke Padepokan, silahkan datang kemari. Kalau bisa sebelum datang chat dulu admin kapan saya bisa datang. Nah, datang kemari kita latihan bareng, ada masalah. Ya, saya sapa dulu ya. Ya. Pakai topeng belum bisa ngomong, kalau saya ngomong pasti udah ketahuan. Jadi ini luar biasa, malam ini kita bisa berkumpul bersama. Ini banyak yang bertanya, ini Kang Nanda ini kapan bergabung malam kalau dengan Guru Bertopeng? Nah ini saya datang ya. Jadi ini saya lihat masih 54 yang menonton. Santri Padepokan Sedang Sejagat saat ini udah ada 10.000 lebih ya. Ini berapa persen? Jangan selalu bertanya, loh bagaimana cara hipnotis, bagaimana ini kita kasih pembelajaran di sini. Ayo monggo berbagi ya kepada teman-temannya. Yuk berbagi kepada teman-temannya. Kita malam ini luar biasa, kita kedatangan guru yang bertopeng. Walaupun beliau badannya kurang fit, tapi beliau semangatnya luar biasa, memberi pelajaran kepada kita semua ya. Yuk silakan bagikan. Silakan bertanya, yang ingin bertanya silakan tentang keilmuan. Tadi saya lihat ada yang ingin bertanya tentang bagaimana masuk ke Padepokan Sedang Sejagat yang menjadi seperti itu. Silakan hubungi admin yang di nomor telah kita sebutkan di atas ya. Boleh disimak lagi, bisa diulas lagi. Nomor WA admin boleh, nomor Gus Hanafi boleh, nomor Gus. Pembelajaran ya di Padepokan Sedang Sejagat. Kami harapkan ya bagi santri yang seputaran Kabupaten Langkat khususnya, ayo monggo kita akan buat pelatihan di sini. Jangan dikatakan nanti pak gurunya tidak membimbing, guru sibuk di YouTubean. Tapi sistem semua sudah kita jalankan, tinggal kembali kepada pribadi masing-masing. Ini luar biasa nih ya. Ilmu hipnotis dibuka di sini malam ini. Besok saksikan, tunggu. Pantengin YouTube-nya, tunggu YouTube-nya, akan kita coba prakteknya di sini. Nah, jadi kita bisa mengupas tuntas bagaimana hipnotis itu. Ya mungkin kalau di tempat lain itu pakai hipnotisnya tadi mungkin 1 jutaan ya. Nah, silahkan di sini kita akan belajar dengan baik, biayanya cukup dengan paket
ijazah ijazah. keilmuan. Nah, kita tidak ada penambahan ketika ingin belajar hipnotis sampai di mana, tapi kita tetap ijazah itu tadi yang kita tingkatkan aja, dan pelatihan tidak ada biaya tambahan lain ya. Tinggal lagi siapa yang ingin tapi kalau niatnya cuma belajar ecek-ecek ya sekedarnya aja akan hilang, sia-sia ya. Ayo monggo nih, ini masih 53 yang menonton, yang lainnya kemana nih? Biasanya 100 lebih ya. Ya, ini Mas Subagio ada pertanyaan. Oh iya Master, saya mau tanya lagi, kalau lagi wirid sering mengeluarkan air mata itu kenapa ya? Ini Saya kadang ngantuk kali. iya. Kalau Cuman. Jadi wiritan yang disusun oleh Padepokan Sedang Sejagat ini bukan semata-mata hanya untuk kekuatan salah. Jadi wiritan yang disusun oleh Padepokan Sedang Sejagat ini juga membuka sifat asli kita, juga mengontrol tingkat emosi kita, juga mengingatkan kita kepada masa lalu kita yang pernah jatuh ke jalan yang salah. Nah seperti itu. Jadi banyak hal yang bisa didapatkan ketika kita melaksanakan wiritan. Kita ada perseteruan khusus ketika kita bawa wiritan, mungkin bukan hal keilmuan yang malah dapat gitu, tapi biasanya tingkat kepasrahan kita kepada yang kuasa gitu. Zikiran yang dibawa di sini ataupun wiritan yang sudah ditentukan di Padepokan Sejagat ini, itu semua adalah susunan-susunan kata yang sudah ditentukan pada wali terdahulu. Bukan namas itu sekedar membuat, bukan namas itu sekedar merangkum, enggak. Namas melihat mana yang cocok untuk kita, mana yang cocok untuk kita bawakan dan bisa menenangkan hati sehingga tingkat keilmuan itu mudah masuk. Sebenarnya itu ya. Jadi jangan beralih bahwasanya wiritan itu bisa mendatangkan sebuah kekuatan, itu salah. Jadi wiritan itu adalah obat penenang hati sehingga kekuatan apapun yang kita inginkan atas izin yang maha kuasa itu bisa hadir gitu lah. Jadi kalau kita contoh, aku mau santet wiritan susah juga gitu. Nah seperti itu. Oke. Ada Mitaful ya, Mitaful Ulum. Iya. Tadi siang saya bermimpi diwejangin Gus Nanda. Ya, luar biasa ya. Padahal saya masih baru. Ini salah satu ya kelebihan di Padepokan Sedang Sejagat. Kita semua terkontak batin. Karena kita sama-sama mewiridkan apa yang di ijazah PSS. Sehingga sesama santri ini, sesama admin, sesama guru akan terjadi kontak batin. Inilah bedanya Padepokan kita dengan Padepokan yang lain. Kita akan saling mengikat, insya Allah. Makanya tiap malam Jumat ada bahasa kita katakan kolak. Kolak itu maknanya sama-sama kita berzikir mengikat suatu kekuatan batin yang sinergi. Jadi jangan pernah lupa kalau malam Jumat itu ada bantuan khusus atau kita katakan dengan istilah kolak ya. Ini luar biasa banget ini. Terima kasih Mitaful Ulum ya. Tetap semangat, tingkatkan keikhlasan dalam pembelajarannya ya. Oke ya Mas Miftahul Ulum ya, semangat selalu, sehat selalu ya. Terus untuk Dewi Sinto, energi magnetisme apakah bisa membuat orang tertidur? Cukup bisa. Itu saya bilang cukup bisa ketika energi itu betul-betul matang ataupun betul-betul kuat dan tepat sasaran gitu loh. Tapi kalau tidak tepat sasaran ya nggak bisa. Karena sebenarnya hipnotis itu energi kita itu yang masuk ke dalam pikiran yang kita kontaminasi melalui pikiran. SS, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir mengaktifkan atau membuka 7 cakra sekaligus apa boleh? Boleh kalau sudah mampu. Ya. Tapi kalau sudah mampu nih catatan. Ini selalu chatting sama saya. Ini beliau ini semangatnya luar biasa nih, Guru Bertopeng ya. Selalu pingin bohongan ya. Tapi yakinlah segala sesuatu yang pingin bohongan atau tidak, melalui proses step demi step itu kurang baik hasilnya. Karena mesti step by step pengolahan itu satu demi satu akan lebih baik fondasinya ya, seperti itu ya.
ini saya beri masukan sedikit. Iya. Pembelajaran itu ibarat kita menulis di kertas putih. Semakin banyak tulisan yang kita tulis, semakin lupa apa isinya. Tapi sedikit yang kita tulis, tapi ingat di pikiran kita, menjadi ilmu yang luar biasa. Jadi dipahami ya step demi step tadi. Ini makna filosofinya tajam kali ya, sangat tajam, sangat dalam ya. Iya. Jadi untuk master semuanya harap dengan bijak dalam memaknai sebuah filosofi yang telah disampaikan oleh Master Bertopeng, juga Gus Nanda, juga Gus Hanapi ya. Terus ini Mas Bajan, adakah ilmu hipnotis itu serupa pukau juga? Pukau itu apa ya, Mas Bajan? Mohon diperjelas lagi. Iya, petagun seanak terpukau. Ya, terpukau. Iya. Nah, sebenarnya hipnotis tidak seperti itu. Jadi hipnotis ini sebenarnya memanfaatkan ya. Jadi hipnotis ini adalah memanfaatkan. Makanya tadi dari awal bilang, jangan salah gunakan ilmu hipnotis ini. Jangan salah gunakan. Kenapa? Hipnotis ini itu bisa menjebak. Hipnotis ini bisa merugikan sebelah pihak. Nah seperti itu. Tapi ingat, nah seperti itu. Tapi kalau dia yang sifatnya pemukau, itu lain lagi. Itu nanti kita pelajari nanti di sini, tapi bukan di channel ini. Tapi sedikit saya kasih. Ada beberapa titik dalam tubuh manusia itu yang berbisma itu terbuka dengan sendirinya, maka orang akan terbuka oleh kita. Orang akan tertarik oleh kita. Nah seperti itu. Jadi kalau saran saya kepada santri Padepokan Sedang Sejagat, janganlah minta bantuan sama gaib, jangan minta bantuan sama ajian, yakinlah sama diri sendiri, pilihlah. Karena segala sesuatu bantuan itu nikmatnya cuma sesaat, selebihnya kehancuran yang akan menimpa kita. Ini bahasa pukau tadi yang dijelaskan oleh Guru Bertopeng ini bahasa modernnya inner beauty itu bahasa modern sekarang ini ya. Inner beauty berarti pantulan Allah dari dalam diri sendiri ya, yang dibangkitkan. Nah, oke ya Mas Bajan ya. Nah, terus dari Mas Juman PSS, Gus, wirid berapa membangkitkan ilmu laduni atau yang disebut asma kurung dan gimana melatihnya? Jadi untuk Mas Bajan tolong kilas balik di Facebook khusus santri ya, di situ sudah juga dibuka, dijabarkan. Di videonya sudah kita buat juga ya. Iya, itu sudah. Bagaimana membangkitkan, silakan lihat lagi live akun pembelajaran khusus Padepokan Sedang Sejagat. Monggo, sudah ada di situ. Iya, monggo ya Mas Juman ya. Terus Mas Nur Hasanuddin, Master mau tanya, bila mewiridkan salah satu tanpa tawasul selesai sholat bagaimana? Nah, kita bicara tawasul, kita bicara keyakinan seperti itu. Kenapa diadakan tawasul? Coba kita renungi tawasul itu yang pertama untuk Rasulullah. Nah, itu apa maknanya? Rasulullah itu adalah kekasih Allah. Jadi barang siapa yang meminta sama kekasih Allah, tidak mungkin Allah tidak menjawab. Nah seperti itu. Makanya diadakan tawasulan. Nah yang kedua malaikat papat ya. Ya malaikat papat. Nah malaikat papat itu apa? Itu malaikat-malaikat yang memiliki mandat khusus. Jibril, Mikail, Israfil. Nah seperti itu. Jadi 4 malaikat ini mempunyai peran khusus gitu. Jadi kalau kita bertawasulan kepada beliau, kepada malaikat tadi silakan. Kalau enggak mau juga silakan. Tapi saran saya kepada Nabi Muhammad kalau bisa harus. Nah seperti itu. Kepada kedua orang tua, kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah Syekh Abdul Qadir Jilani ini adalah guru besar dari para syekh yang terdahulu. Bahkan ada sebagian para ulama mengatakan Syekh Abdul Qadir Jilani ini belum meninggal. Nah seperti itu. Mau tawasulan sama Syekh Abdul Qadir Jilani, mau tidak, mau silahkan.
Itu mau bebas, tinggal keyakinan kita sendiri. Nah seperti itu. Dan begitu seterusnya sampai ke bawah. Jadi tawasulan dah kita katakan. Gunanya apa? Meminta restu. Gunanya meminta izin. Nah seperti itu. Oke, begitu ya untuk jawaban dari Master Bertopeng. Terus ini dari Mbak Dewi Gembrot lagi. Jika diri kita dimasukin suatu energi tapi kita menahannya, apakah ada efeknya? Kepala terasa berat, pusing banget, badan panas, arep leher, badan panas, arep leher sama urat leher mungkin ya, urat leher sama bau terasa berat. Ya betul, itu adalah salah satu ciri dari energi yang luar itu mau kontraksi ke dalam diri kita. Jadi bahasa gaulnya kadang, ya kan? Kadang tadi ingin menyatu ataupun masuk ke dalam diri kita. Nah di sini satu pertanyaan, apakah kadang itu bagus atau kadang itu tak bagus? Yang pertama, yang kedua, apakah kita sanggup atau kita nggak sanggup? Nah seperti itu. Jadi saran saya, ketika kita melaksanakan zikiran, wiritan, buruk terjadi, kecuali kita itu didampingin gitu ataupun dijagain sama kawan ataupun satu santri sama padepokan sedang sejagat, enggak masalah gitu. Tapi kalau kita dalam posisi sendiri, kalau bisa jangan. Nah kalau sudah terasa seperti itu, putuskan wiritannya, cepat balik pulang ke rumah dan banyak-banyak berzikir kepada yang kuasa. Terus zikirkan seperti benteng ya, ada ya matin, ada wa batas tum jabarin. Nah terus baca itu supaya bentengnya makin kuat. Jadi kalau saya sarankan kepada santri-santri yang di luar, di saat kita wiritan, di saat kita zikiran, usahakan jangan ada kemasukan. Kenapa? Kalau kita mudah kemasukan di saat zikiran ataupun wiritan, berarti kita nggak mampu menahan energi-energi dari sekitar kita ataupun energi-energi yang masuk ke dalam diri kita. Nah seperti itu. Oke ya, untuk Mbak Dewi Gembrot harap menjadikan periksa ya. Terus Mas Supri Bae ya, Mas Supri Bae ngapa-ngapa ini Mas Supri Bae ini. Mas mau nanya, saya setiap wirid di sebelah rumah kosong tengah malam tiba-tiba kok bau banget singkong bakar sama kopi. Kenapa ya? Saya jadi gak fokus. Tetangganya lagi buat apa? Acara bakar-bakar ya. Nah, yang jelas intinya ketika ada wangi-wangian yang khas yang biasanya tidak dicium kita, tapi saat kita melakukan sebuah tirakat ataupun sebuah wiritan tiba-tiba tercium, berarti situ ada sesosok yang hadir, ataupun situ ada perkampungan bunian, ataupun di situ ada perkampungan gaib gitu kan, ataupun situ ada interaksi gaib. Nah seperti itu. Jadi takut nggak usah, kita nggak usah takut, lanjutkan pikirannya, bila perlu wujudkan dari depan kita, tapi jangan masuk ke dalam diri kita. Nah seperti itu. Kalau dia wujud di depan kita nggak ada masalah, berarti bagus. Artinya wiritannya bagus, tingkat konsentrasinya tinggi. Tapi kalau dia masuk ke dalam tubuh kita, berarti kita lemah secara batin. Nah seperti itu. Oke, itu Mas Supri baik ya, Mas Supri baik. Ya, rezekinya akeh-akeh baik ya Mas ya. Oke, terus Mas Wastim. Insya Allah guru, saat meditasi aja di setiap titik bawah sampai atas udah merasakan hangat, minta doanya aja para guru semua. Siap, kita selalu mendoakan semua santri ya, tetap semangat, fokus, tingkatkan keikhlasan. Oke, tingkatkan keikhlasan ya, saran dari beliau Gus Nanda ya. Terus untuk Dewi Sinto, ini masih Dewi Sinto di Colong Sapa Rahwono ya. Nah, Master, setelah wirid saya menoleh ke belakang ada sosok merah. Kita saling tatap wajah, tiba-tiba sosok itu menjadi asap. Apakah itu malaikat? Nah, ini sedikit ya saya jelaskan. Terkadang banyak orang yang salah kaprah gitu loh. Artinya salah kaprah gimana? Ada sesosok jin yang datang.
ke depan kita dengan berwujud seperti sunan, kiai, syekh segala macam, belum tentu itu seorang sunan ataupun kiai tersebut. Karena saya sudah pernah mengatakan sebaik-baiknya jin, seburuk-buruknya manusia. Artinya apa? Tipu daya dari jin luar biasa. Itu saya gambarkan sedikit. Apalagi sampai kita berpikiran makhluk yang Allah ciptakan ada akal tapi tak punya nafsu. Nah, sedangkan kita manusia ada nafsu dan ada akal. Jadi ketika kita orang yang taat beribadah yang luar biasa, itu pun belum tentu bisa jumpa malaikat. Nah, seperti itu. Karena dari rentetan sejarah yang saya bacakan ataupun dari pengalaman pembelajaran saya di pondok pesantren mana saya belajar, karena saya 2 kali ganti pondok pesantren, hanya Rasulullah SAW sendiri yang bisa berkomunikasi dan berjumpa dengan malaikat. Nah, seperti itu. Artinya apa? Kita manusia harus betul-betul mempertajam mata kita, harus betul-betul bisa membedakan apa sejatinya yang datang kepada kita, tiruankah ataupun wujud sejatinya. Nah, seperti itu. Karena jin, setan itu aktor yang luar biasa ya. Mata batin kita diasah lebih fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Itu lebih ngeri malaikat sunan. Dengan malaikat. Ya. Oke ya, dari untuk Mbak Dewi Sinto ya, anu manobong. Nah itu begitu ya, mohon dipahami. Terus Mbak Sumini ya, double ya namanya Mbak Sumini. Nah, Gus, saya hari ini wirid, kenapa tangan kanan saya terasa sakit dan berat rasanya sampai gak kuat? Ini masih kembali ke aura. Jadi itu namanya tekanan sebuah aura, itu namanya getaran sebuah aura yang membentur diri kita, cuman yang merasakan hanya tangan. Jadi kalau tadi seluruh gitu kan, sehingga gemetar, pusing, mual, mencoba muntah kan. Kalau ini cuma tangan gitu. Jadi ya kemungkinan besar bahasa tadi Sumini tadi itu sudah memiliki batin yang agak luar biasa, hingga akhirnya dia bisa menahan gitu loh, sehingga yang merasakan cuma tangannya doang. Cuman saya sarankan kepada Mbak Sumini terus ditingkatkan lagi gitu, agar benturan-benturan aura yang menimpa diri kita tadi itu bisa kita tepis gitu, bisa kita lawan tanpa kita harus bergerak. Nah, seperti itu. Jadi sedikit saya kasih bocorannya ya. Ini guru bertopeng sudah bisa merasakan Mbak Sumini ini yang di Taiwan, batinnya cukup kuat karena beliau merasakan memang seperti itu. Tinggal keyakinannya masih kurang yakin. Ya, Mbak Sumini. Beliau guru bertopeng sudah merasakan batin Mbak Sumini itu udah kuat. Nah, ini Mbak Sumini selalu kadang chatting sama saya ya. Nah, ini beliau sendiri yang belum pernah chatting dengan Mbak Sumini sudah bisa merasakan batinnya Mbak Sumini ini kuat. Tinggal keyakinan yang mesti diperkuat lagi ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya Mbak Sumini. Oke, Mbak Sumini ya, mohon dipahami lagi, diyakinkan lagi bahwa batin Mbak Sumini sudah oke, tinggal meningkatkan keyakinannya. Yang ditingkatkan itu saran dari beliau Gus Nanda dan Master Bertopeng ya. Terus untuk Mas Murdani Daniel, salam masterku. Oke, salam kembali ya. Terus untuk Mas Miftahul ya, sudah berkali-kali dijawab, zikir dimanapun boleh, monggo. Yang penting satu, jangan di kamar mandi ya, jangan di tempat-tempat untuk buang hajat, nggak boleh. Di lainnya boleh, mau di hutan, mau di kuburan, mau dimanapun silakan, yang penting tempatnya bersih itu. Terus Abang Peri Channel mau nanya Master, kalau mau mewujudkan makhluk halus itu pakai tenaga dalam ya? Nah, ini. Ya, itu nggak salah. Jadi ketika kita mewujudkan sebuah energi, itu kita harus punya full power dari batin yang kita miliki ataupun energi yang kita miliki, sehingga kita bisa menggambarkan secara abstrak wujud dari gaib itu sendiri. Nah, seperti itu. Jadi supaya dipahamin untuk Abang Peri Channel ya,
Iya. itu mewujudkan gaib itu hanya untuk diri kita, tapi ketika mau dipertontonkan ke orang lain itu masih banyak tingkatan lagi pembelajarannya ya. Itu banyak tingkatan, itu mewujudkan untuk diri kita. Bentuk abstrak tadi kita yakin menjadi bentuk apa, tapi kuncinya kita mesti punya energi yang powerful ya guru ya, guru Master Bertopeng ini. Seperti itu, jadi mohon dipahamin. Oke, nah begitu ya. Terus untuk ini dari Mas Asep ya. Kalau lagi sholat kenapa suka ada seperti banyak yang ikutan di belakang akhir-akhir ini, apalagi kalau lagi zikiran seperti lagi pada kumpul banyakan, sehingga saya lari ya, suka begadang ini yang di belakang ini. Oke Mas Asep, ini biar dijawab oleh beliau Master Bertopeng dan Gus Nanda ataupun Gus Hanapi, monggo. Itulah bedanya ketika kita orang spiritual, orang yang mempelajari ilmu gaib. Kenapa? Karena sebenarnya, ya mohon maaf, hari ini ketika saya menulis seperti ini ke Gus Nanda, di sini udah gaib. Nah, ketika saya menulis kemari lagi, di sini udah nyata. Jadi antara dunia kita dengan dunia gaib itu bersebelahan. Wajar kita bisa mendengar ketika kita yang belajar, ketika kita yang menguasai gaib, kita bisa mendengar, bahkan aktivitas mereka itu jelas di mata kita, jelas di telinga kita. Bahkan ketika kita sudah bisa membuka mata kita, bukan mata batin ini ya, kita membuka mata zahir kita masuk ke dunia mereka, kita jalan kita tahu-tahu kok jumpa rumah yang aneh-aneh, ini yang aneh-aneh. Nah seperti itu biasa. Karena apa? Karena dunia kita dengan dunia gaib itu bersebelahan. Artinya kekuatan dari batin Mas Asep itu apa? Asep. Ya, Mas Asep itu sendiri sudah bisa indera pendengarannya itu sudah tajam. Indera pendengaran Mas Asep itu sudah tajam. Coba lagi pertajam lagi indera penglihatannya gitu. Jadi bukan hanya mendengar. Saya lari ya, bukan yakin, bukan kuat. Nah, ojo melayu bahasa Jepangnya, tapi diyakinin lagi, ditingkatkan lagi sehingga kita bisa melihat dan mewujudkan gitu loh. Iki malah Melayu, tetap semangat ya. Oke. Tetap semangat. Oke, terus untuk Mbak Idah Official ya, terima kasih atas kehadirannya. Terus Mbak Wiwit, oke. Assalamualaikum Master, mau nanya, kalau saya wirid nomor 2 jari saya terasa berat, itu gimana Master? Saya Suwanto dari Lampung. Seperjalanan saya ketika saya membongkar wiritan satu persatu. Jadi waija batas tumjabarin itu memang dari semua wiritan itu yang mempunyai power, yang mempunyai kekuatan luar biasa gitu. Jadi memang zikiran waija batas tumjabarin itu adalah untuk pukulan jarak jauh ataupun jarak dekat gitu. Habis itu timing tingkat tinggi. Nah jadi untuk zikiran waija batas tumjabarin, orang yang betul-betul menzikirkannya dan bisa merasakan kekuatannya, itu satu hal yang luar biasa. Serius. Karena zikiran waija batas tumjabarin itu bukan zikiran sembarangan. Bahkan kalau kita artikan dari mana zikiran waija batas tumjabarin komplitnya, itu adalah makna kematian. Nah makanya zikiran itu ya saya sendiri beserta dulu satu perangkat kami itu ada namanya Bejo, ada namanya Ali, ada namanya bla bla bla, semuanya itu agak sedikit menantang bagi kami ketika kami mewiridkan waija batas tumjabarin. Ketika kita dapat betul makna ataupun wiritan waija batas tumjabarin ini, wah kekuatan yang akan kita dapatkan super lah. Nah seperti itu pengalaman sedikit yang pernah saya rasakan dulu waktu semua Mas. Ya, jadi sedikit ya kita informasikan nih, Guru Bertopeng luar biasa membagikan sedikit pembelajaran PSS nih. Saya yakin ini YouTube bukan hanya santri yang menonton ya kan, tapi beliau memberi sedikit bocoran ilmu di Padepokan Sendang Sejagat tentang zikiran. Tapi saya tidak mengharapkan atau tidak menganjurkan bagi yang bukan santri mewiridkan apa yang dikatakan oleh Guru Bertopeng. Kita tidak bisa menjamin efek-efek yang bukan santri PSS menggunakan keilmuan PSS yang salah satu tadi sudah dibuka ya. Ini luar biasa. Guru Bertopeng ini memberikan
Tuhan dan hati beliau memberikan salah satu kajian di PSS. Jadi silakan kalau ingin lebih tahu lebih dalam, monggo. Kita terbuka lebar Padepokan Sendang Sejagat menerima saudara-saudara kita yang ingin bergabung menjadi lebih baik di Padepokan Sendang Sejagat. Ayo. Oke, begitu ya untuk keterangan dari Master Bertopeng juga Gus Nanda ya. Saya kira untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu karena kesibukannya masih banyak dan juga beliau-beliau juga sudah perlu istirahat sebentar, nanti baru lanjut aktivitas. Monggo waktu dan tempat saya silakan untuk Master Bertopeng dan Gus Nanda. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan ya. Saya sendiri pribadi cukup bangga hari ini, bukan hari ini aja, dari kemarin melihat santri Padepokan Sendang Sejagat yang aktif dalam bertanya, ingin menguasai walaupun dari jarak jauh gitu lah. Artinya apa? Ini membangkitkan kami, ini mengingatkan kami dulu gitu, yang masih belajar sama gitu kan, sama Mamas gitu kan, sama guru besar kita. Jadi saya berharap nih kepada seluruh santri-santri Padepokan Sendang Sejagat semuanya lah khususnya gitu kan, jangan pernah malu, jangan pernah takut, dan jangan pernah pelit membagikan. Jadi jangan cuma kita aja yang bisa, jangan cuma kita yang dengar, dan jangan cuma kita yang tahu. Kalau bisa murid-murid yang lain itu semua harus tahu. Artinya apa? Artinya kami merasa satu generasi kami gitu lah, satu generasi kami yang dulu sudah hampir hilang, hari ini mulai muncul kembali gitu. Artinya Padepokan Sedang Sejagat ini yang dulu hampir hilang, hari ini bangkit kembali gitu. Jadi yang saya harapkan demikian untuk para santri-santri Padepokan Sedang Sejagat dan kami, khususnya saya sendiri Master Bertopeng. Ketika ada sebuah pertanyaan, ketika ada sebuah Master saya ingin belajar, silakan. Itu membuat saya jauh lebih senang gitu sebenarnya gitu kan. Sama seperti yang dibilang sama Gus Nanda tadi, sebenarnya fisik saya hari ini masih kurang sehat ya, karena saya baru sakit. Cuman karena ada satu kebanggaan dalam diri saya ketika Padepokan hidup kembali dan saya berhasil mendidik murid-murid di sini, itu satu kebanggaan yang besar bagi saya gitu. Karena apa guna punya ilmu banyak tapi nggak disalurkan gitu. Nah, jadi yang saya harapkan kepada seluruh santri Padepokan Sendang Sejagat, baik perempuan baik laki, yang saya harapkan yang sebesar-besarnya, yuk kita latihan sama, yuk kita berjalan bareng, yuk kita majukan Padepokan Sendang Sejagat dengan tangan kita. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ilalika ma'asalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.